Lagi-lagi artis tanah air tersandung kasus narkoba. Kali ini penyanyi senior Reza Artamevia diciduk polisi karena kepemilikan sabu. Selain hasil tes urinnya positif, Reza Artamevia mengaku sudah 4 bulan menggunakan sabu karena sering di rumah selama pandemi. Selebriti Reza Artamevia dihadirkan dalam jumpa pers di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Minggu pagi. Penyanyi senior tanah air ini tersandung kasus kepemilikan narkoba saat tertangkap di salah satu restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 4 September lalu. Saat digeledah ditemukan barang bukti 0,78 gram sabu dalam plastik kecil yang tersimpan dalam tasnya. Saat pengembangan di rumahnya di Tangerang Selatan, Banten, ditemukan 1 alat isap sabu. Reza Artamevia ditangkap bersama 2 rekannya, namun dari hasil tes urin, hanya dia yang positif menggunakan amfetamin. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 1 klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Kemudian ada dompet, ada alat hisap yang biasa kita tahu bong, kemudian ada korek api. Ini keterkaitan semuanya. Ya, modusnya yang bersangkutan inisial RA ini membeli dan menggunakan sabu-sabu. Hasil tes urin positif. Pemeriksaan memang mengakui bahwa dia menggunakan sabu ini sekitar 4 bulan semasa pandemi COVID-19 ini, yang memang sering di rumah saja. Ya, ini pengakuannya. Kami masih mendalami terus. Ya, karena pengakuan seperti itu, kemudian sama motifnya seperti apapun kami masih dalami. Ya, biasanya memang setiap orang yang ditangkap, beberapa public figure yang kita amankan pasti akan menyampaikan bahwa ini mengisi kekosongan waktu karena memang di rumah saja sehingga terpengaruh lagi menggunakan barang haram ini. Reza mengaku sudah 4 bulan terakhir menggunakan sabu karena lebih sering di rumah di masa pandemi COVID-19. Dirinya meminta maaf kepada keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia karena telah menggunakan narkoba. Izinkan saya, Reza Artamevia, pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya, Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya, Musya atau Omi dan Papap atau Abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan karir menyanyi saya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Mohon doanya. Sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian, khususnya Resi Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini, dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Polisi kini memburu 1 orang bandar yang menjual sabu ke Reza Artamevia seharga 1,2 juta rupiah. Sementara atas perbuatannya, pelantun lagu hits "Satu Yang Tak Bisa Lepas" ini dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Ilham Elias, Freddy Budiman, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Yusri. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Uci. Baik Pak Yusri, dari pengakuan Reza Artamevia sudah berapa lama ia mengkonsumsi narkoba dan juga apa alasan ia kembali menggunakan narkoba? Pengakuan hasil pemeriksaan awal kepada yang bersangkutan bahwa memang sudah sekitar 4 bulan lah dia menggunakan barang haram ini, narkotika jenis sabu ini ya. Katanya semasa pandemi dia sering di rumah saja, kok terpengaruh lagi menggunakan narkotika jenis sabu ini, Mbak. Itu mungkin motif awal. Tapi kami masih mendalami terus. Apakah kemungkinan masih ada yang lain, masih kami dalami, Mbak. Kalau alasannya apa dari pengakuan tersangka ini? Ya,
Karena dia merasa bahwa dengan sering di rumah, kemudian dia terpengaruh menggunakan ini narkotika jenis sabu ini, Mbak. Itu ya alasan paling ini yang mendasari dia sampaikan itu. Tapi kita masih terus mendalami alasan lainnya kemudian, Mbak. Pak, ini pengakuan Reza kan ia sudah mengkonsumsi selama 4 bulan, tapi kita ketahui ini penangkapan Reza Artamevia ini bukan pertama kalinya terjadi. Ia juga sudah pernah mengkonsumsi narkoba sebelumnya. Bagaimana polisi untuk memastikan apakah benar baru 4 bulan belakangan ini? Kita masih mendalami, saya katakan terakhir tadi bahwa kita dari penyidik masih mendalami lagi berapa lama dia menggunakan. Kita ketahui bersama memang bahwa sekitar tahun 2016 yang lalu kan sempat diamankan pada saat di NTT ya, yang bersangkutan pada saat itu kemudian direhabilitasi sekitar 2 bulan. Nah, ini yang menjadi wajar juga buat penyidik nanti untuk bisa mendalami lagi Mbak, keterkaitan dengan keterlibatan yang bersangkutan. Sudah dilakukan assessment, Pak? Belum, Mbak. Ini kan baru kemarin Mbak kita amankan, kita masih lakukan pemeriksaan termasuk beberapa saksi-saksi dan juga masih melakukan pengejaran terhadap satu DPO yang memang keluar inisial F ini masih kita lakukan pengejaran. Jadi masih di lapangan, Mbak, masih melakukan pengejaran. Apakah nanti akan juga diambil sampel rambut dari Reza Artamevia untuk mengetahui sudah berapa lama Pak menggunakan narkoba? Bisa, itu rencana nanti secara tidak lanjut yang dilakukan oleh penyidik nanti ke depannya seperti itu. Sudah ada upaya dari pihak Reza sendiri untuk mengajukan rehabilitasi, Pak Yusri? Belum Mbak, kita masih tetap dalam ini. Ya, itu kan baru kemarin, saya katakan baru kemarin, belum bisa secepat itu tuh kita kan. Gitu, Mbak. Jika nanti diajukan lagi rehabilitasi, Pak, ini sebelumnya kan sudah direhabilitasi namun kembali ditangkap begitu, apakah akan disetujui? Kewenangannya adalah BNN atau BNNP ya, BNP ya. Itu Mbak, kan kalau kami kan tetap masalah penyidikannya, keterkaitan dan bersangkutan yang bersangkutan inisial RA ini ditanyakan ke BNN nantinya, Mbak. Untuk pengembangan kasus, Pak, untuk mengetahui siapa yang menyuplai narkoba ke Reza Artamevia seperti apa, Pak? Masih saya katakan tadi bahwa inisial F. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RA ini, kemudian dia menyebutkan memang membeli kepada seseorang inisialnya F selama ini yang kemudian sekarang ini masih kita dalami, Mbak. Apakah yang memasok narkoba ke Reza ini juga yang biasa beredar pemasok di kalangan artis, Pak Yusri? Sampai dengan saat ini belum ya, kita belum tahu ya. Tetapi dari pengakuan RA ini bukan. Tapi kan kita masih belum menangkap si F ini. Nanti kalau F kita kalau sudah dapat, baru kita tahu itu nantinya, Pak. Nanti akan ditahan selama berapa lama Pak Reza di Polda sendiri? Ya masih dalam proses, Pak. Ke depan nanti kan kita ini kan, Pak ya. Kami menunggu dulu pemeriksaan karena ini baru kemarin, baru hari Jumat yang lalu, Jumat sore yang lalu kita amankan bersangkutan di salah satu restoran di Jatinegara. Kemudian kita lakukan penggeledahan di kediamannya. Kita temukan 0,78 gram pada saat di restoran. Kemudian di kediamannya kita temukan alat penghisap atau bom biasanya disebut. Apa Pak himbauan kepada mungkin masyarakat dan juga kalangan artis begitu? Ini ada kembali lagi artis yang terjerat narkoba padahal seharusnya menjadi panutan begitu Pak kepada para penggemarnya. Yang pertama mungkin dulu saya perjelas bahwa satu komitmen Pak Kapolda Metro Jaya dalam hal ini saya menyampaikan bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin Jakarta ini zero narkoba itu pertama. Terus kita sepakat ya bersama bahwa kita perang dengan narkoba karena ini yang merusak bangsa kita. Ya. Juga teman-teman public figure yang masih menggunakan barang haram ini, kami akan terus melakukan penyidikan, kami akan siap terus akan menindak bahkan menangkap para pelaku-pelaku khususnya teman-teman public figure yang memang masih menggunakan. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus sudah bergabung sama kami di Special Report.